Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Muhammad Bahauddin Ashum MPD dan teman-teman semua yang saya sayangi. Kami dari kelompok 17 yang beranggotakan Hesti Nuraini, Muhammad Hilal Aidar. Di sini kami akan menjelaskan tentang bayi tabung, menyebarkan SMS yang meresahkan, bermain game di Facebook. Pengertian bayi tabung. Bayi tabung adalah suatu proses pembuahan sel telur oleh sel sperma di luar tubuh perempuan, tepatnya di dalam sebuah tabung pembuahan. Setelah sel telur sudah berhasil dibuahi dan menghasilkan embrio, maka akan dipindahkan ke dalam rahim. Secara medis, proses bayi tabung disebut dengan in vitro fertilization. Hukum bayi tabung menurut fuqaha. Menurut para fuqaha adalah kebolehan tentang keluarga berencana dan kebolehan tentang kehamilan melalui bayi tabung. Asal saja benih itu adalah benih dari suami sendiri. Apabila benih itu bukan dari benih suami, maka pelaksanaan bayi tabung adalah haram hukumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menyampaikan tentang dalam menyampaikan berita. Tergesa-gesa dalam menyampaikan berita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tegas mengatakan, "Kafa bil mar'i kadziban ayyuhadditsa bikulli ma sami'a." Artinya, cukuplah seseorang dikatakan sebagai pendusta apabila dia mengatakan semua yang dia dengar. Hadis riwayat Muslim nomor 7. Yang kedua, janganlah kita tergesa-gesa menyebarkan berita tersebut, karena sikap seperti ini hanyalah berasal dari setan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "At-ta'ani minallah wal ajallatu minasyaiton." Artinya, ketenangan datangnya dari Allah, sedangkan tergesa-gesa datangnya dari setan. Hadis riwayat Al-Baihaqi dalam As-Sunnah Al-Kubra. Periksalah kebenaran sebuah berita dengan cermat. Allah juga memerintahkan kepada kita untuk memeriksa suatu berita terlebih dahulu, karena belum tentu semua berita itu benar dan valid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin." Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik yang membawa berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatan itu. Quran Surat Al-Hujurat ayat 46. Yang selanjutnya, hukuman bagi orang yang sembarangan menyebarkan berita. Hukuman bagi orang yang suka tergesa-gesa dalam menyebarkan berita, maka hukuman di akhirat kelak telah menanti kita. Dari Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan mimpi beliau. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bermimpi ia didatangi oleh dua orang lelaki dan kemudian dibawa keluar ke tanah lapang. Kemudian kami melewati dua orang, yang satu berdiri di dekat kepala temannya dengan membawa gancu dari besi. Gancu itu dimasukkan ke dalam mulutnya sehingga ditarik hingga robek pipinya sampai ke tengkuk. Dia tarik kembali, lalu dia masukkan lagi ke dalam mulut dan dia tarik lagi hingga robek pipi satunya. Kemudian bekas pipi robek tadi kembali pulih dan dirobek lagi, dan begitu seterusnya. Selanjutnya, hukum bermain game di Facebook. Hukum memainkan atau bermain game di Facebook adalah makruh selagi tidak ada unsur perjudian.
tidak melalaikan sholat, dan bermain bersama orang yang meyakini keharamannya, sama seperti halnya bermain catur. Hanya saja para ulama lebih memandang positif terhadap permainan catur. Yang selanjutnya yaitu hukum mencari penghasilan dari bermain game online. Hukum asal dari game online atau game komputer adalah boleh. Hal itu sesuai dengan kaidah fikih al-aslu fil asya'i ibahatun ila ma dallat dalilu ala tahrimi. Artinya, hukum asal segala sesuatu adalah mubah kecuali setelah ada dalil yang mengharamkannya. Mengenai hukum mencari penghasilan melalui permainan game online adalah dari berbagai jenis game, bisa disimpulkan bahwa game-game tersebut termasuk jenis permainan yang haram untuk dilakukan. Di samping karena ada dampak negatif seperti yang sudah dijelaskan di atas, yang lebih penting dari itu adalah adanya unsur perjudian jelas-jelas terdapat di dalamnya. Terima kasih, cukup sekian dari kami. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.